محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يأتي الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح علي يا فتحا قريبا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين. Masih bahasan lanjutan kemarin bab fikih, jadi masih bab haji dan umrah. Wa yajibu litawafi satrul aurati, wajib untuk tawaf satrul aurati, menutup aurat. Jadi tawaf itu artinya tawaf yatufu tawafan, itu berputar, jadi mengelilingi. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, nanti berakhirnya juga di Hajar Aswad. Jadi nanti kalau mau bawa ke sana, di searah dengan Hajar Aswad itu ada lampu hijau. Jadi ada di bawah itu ada garis. Jadi di atas itu di dinding, di atas dinding pagar Masjidil Haram itu ada lampu hijau. Itu tandanya mulai tawaf. Jadi tawaf itu 7 kali. Jadi ada tawaf wajib, tawaf rukun, tawaf sunnah. Jadi ini untuk tawaf wajib menutup aurat pertama, aurat laki-laki yang mulai dari pusar sampai lutut. Wa taharatu minal hadatsaini, suci dari 2 hadas, hadas besar maupun hadas kecil. Jadi hadas besar dan kecil. Wa anil najasati, dan suci dari najis. Lah ini semestinya begitu, harus suci dari hadas. Nah kalau di sini kita menyentuh istri itu batal, karena konsekuensi kita ikut mazhab Syafi'i batal. Jadi kalau menyentuh istri apabila hailin tanpa penutup, tanpa penghalang, kertas atau kain, itu batal. Ini mazhab Imam Syafi'i. Lah kalau di sana itu ada masalah. Kalau kita tawaf, mau haji atau mau umroh, pasti bersentuhan sama istri kan. Sulit untuk menghindari. Mengapa sulit menghindari? Karena saking banyaknya manusia berjubel. Apalagi yang dekat ke Ka'bah. Makin dekat itu makin rapat, makin dekat. Bahkan kalau kita agak gemuk dikit, ikut tawaf dekat-dekat Ka'bah, insya Allah tak lama langsing. Kalau mepet. Jadi kalau saya tawaf itu istri saya letakkan di depan. Dulu waktu bersama Umi itu saya letakkan di depan. Jadi saya peluk gitu. Ini kanan kiri itu saya kepit begini, saya kepit. Nah ini istri ini meluk. Jadi yang kecil itu digendong, jadi tawaf. Jadi karena agak ke tengah. Kalau makin dekat ke arah Ka'bah itu makin rapat. Kalau lepas. Jadi kalau orang udah masuk, lepas susah terjadi. Lah di sana itu maka ada yang mengatakan tidak batal kita itu. Mengapa? Karena darurat. Karena darurat tak bisa kita tak bersentuhan sama mahram. Bahkan kadang lain mahram itu bersentuhan. Perempuan kadang bersentuhan. Jadi kalau kita ini nak Ka'bah, ini lewat aja tuh Ka'bah itu harus berputar dulu, Pak. Makin dekat. Itu kalau kita, kalau di Ka'bah. Tapi kalau orang Negro itu enggak. Dia potong ruang. Dari sini langsung lurus sudah. Wow. Itu perempuan Negro. Saya melihat sendiri besar. Di sini siapa paling besar? Bang Dermawan sama Bang David. Mana Bang David ada? Atau Bang? Kecil di sini. Lawan perempuan Negro kecil. Potong ruang dia masuk. Orang potong ruang masuk ya. Bisa aja. Kok kita habis dibawa oleh arus manusia. Jadi kalau banyak atau bapak-bapak umroh itu ikut alim. Mudah-mudahan sampai ke sana. Kalau bersama orang alim itu biasanya ada rahasia-rahasia yang dikasih tahu. Kalau ikut travel yang wajib-wajib saja yang dikasih tahu, yang biasa-biasa saja.
kalau umroh. Maka kalau umroh itu usahakan kita bersama orang alim, karena banyak rahasia kadang tidak keluar atau memang kadang tidak diketahui oleh travel. Nah kalau di Ka'bah itu nanti kan ada pancuran emas itu Hijr Ismail. Jadi kalau sholat di pancuran emas, bawah pancuran emas itu Hijr Ismail itu kata Rasulullah sama halnya sholat di dalam Ka'bah. Kemudian anggaplah ini Ka'bah lah. Jadi di sini ini Hajar Aswad, sini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Ini multazam namanya. Ini diperebutkan orang. Jadi mulai dari Hajar Aswad, multazam itu luar biasa. Tumpukan manusia itu luar biasa. Bahkan main piting juga biasa tumpukan bulan. Karena saya melihat sendiri. Jadi kalau di sini, bukan di sini saya udah besar, ke sana kecil. Kecil. Ini tempat mustajab. Mengapa? Karena tempat-tempat mustajab itu diperebutkan oleh orang. Jadi Hajar Aswad, kemudian ini pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ini namanya multazam. Nah di sini, nah ini kan ada yang membakar, ada panjur emas. Di bawah panjur emas ini namanya Hijr Ismail. Ini dibuka kalau sudah selesai sholat fardu. Nah ini sih juga rebutan, luar biasa rebutan. Maka tempat makbul lagi ya di sini. Tak minta seorang hamba itu melainkan Allah kasih. Ini ada pagarnya untuk 2 orang aja masuk. Pintunya di sini pintu masuk, di sini pintu keluar. Nah, jadi rukun Syami, rukun Syam, rukun Iraqi, kemudian rukun Yamani. 4 segi rukun Yamani. Di sini tidak banyak tapi mesti ada orang yang memperebutkan tempat ini. Nah, tempat ini menjadi makbul kalau berdoa di situ, tapi syaratnya harus membaca sebuah doa di tempat di sini. Jadi Guru Haidar pernah bilang ada malaikat yang duduk di sini yang menangani khusus untuk doa-doa. Ini dia lagi. Nah, ini tidak pernah dikasih tahu oleh travel umrah atau travel haji atau haji sekalipun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu saya diajarkan guru itu. Jadi di sini Bapak lalu. Jadi tinggal pilih yang mana. Jadi tawaf itu 7 kali. Kemudian wa ayyakuna sab'an tawafatin fil masjid. Tawaf itu harus 7 kali di dalam masjid. Di masjid. Di lingkungan masjid. Jadi kalau di sini maka di atas dalam masjid. Bapak udah pernah lihat. Kalau tidak punya di TV ya. Kemudian wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Kemudian Baitullah